juga kita undang untuk preskon hari ini agenda dari timnas dan liga ke depannya, sehingga teman-teman masyarakat dan seluruh klub juga tahu apa yang terjadi ke depan dan apa yang disiapkan ke depan. Langsung Pak Ferry. Pak Ferry langsung Pak Ferry. Ya, izin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Liga Indonesia diminta untuk menjelaskan beberapa program liga ke depan. Salah satu adalah kaitannya dengan sinkronisasi dengan tim nasional, jadwal tim nasional, kemudian kick off liga, dan yang tak kalah penting di liga sendiri juga akan membuat dan melanjutkan satu regulasi kaitannya dengan klub licensing yang beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan juga di beberapa kesempatan. PSSI menginstruksikan kepada liga untuk membuat sinkronisasi jadwal ya sampai dengan musim tahun ini sampai dengan musim tahun 2026 dan 2027, artinya 3 tahun ke depan. Tadi pagi sudah dilakukan finalisasi bahwa jadwal Liga Indonesia ke depan itu dipastikan akan bersinergi dan akan sinkron dengan jadwal agendanya tim nasional Indonesia. Baik timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi World Cup, kemudian beberapa agenda kaitannya dengan jadwal FIFA Matchday yang akan dilakukan timnas Indonesia dengan sinkronisasi liga. Itu pertama. Yang kedua, PSSI menginstruksikan kepada liga kaitannya dengan kewajiban ya mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh AFC kaitannya dengan klub licensing, di mana seperti yang ada sudah dirilis beberapa waktu yang lalu bahwa hanya ada 8 klub yang lolos dari klub licensing tadi. Oleh karena itu, karena liga sudah membuat kebijakan klub licensing ini merupakan satu keharusan bagi semua klub, kita akan panis klub-klub yang tidak mematuhi atau tidak lolos dalam kualifikasi tadi. Oleh karena itu, musim depan selain hanya yang lolos di dalam klub licensing tadi, maka akan ada beberapa tahapan punishment lainnya. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan remedial kepada klub-klub yang belum lolos dalam klub licensing ya. Kemudian PSSI Pak Ketum juga sudah menginstruksikan kepada liga untuk dilimpahkan departemen klub licensing dari PSSI ke Liga Indonesia, sehingga ke depan kita langsung terus bisa mengakselerasi klub-klub mana yang akan kita lakukan pembinaan, akselerasi dan seterusnya. Nah, yang terakhir, kick off liga musim ini akan kita publish per hari ini, bahwa kick off-nya akan dilakukan di tanggal 9 Agustus di Bandung, di mana Bandung akan bertemu dengan juara musim lalu, yaitu PSBS ya Liga 2. Juara Liga 1 akan bertemu dengan juara Liga 2. Rasanya 3 poin tadi yang menjadi keharusan. Nanti mungkin lebih dan kurangnya bisa diatur berikutnya. Izin Pak Ketum. Terima kasih. Liga bersama PSSI dan juga di sini hadir Badan Tim Nasional untuk memastikan bahwa kalender 3 tahun ke depan sekarang sudah tidak ada perubahan lagi, di mana ada slot untuk liga yang kita hormati, tetapi juga ada slot buat tim nasional ya. Dan di situ kita juga sudah atur mengenai tim nasional, misalnya
ketika nanti tentu pada kualifikasi round 3 tentu itu sudah pasti aman. Tapi bagaimana misalnya kalau nanti ternyata kita masuk round 4 di bulan Oktober, itu slotnya juga sudah aman. Dan tentu kita juga sudah melihat bagaimana target misalnya SEA Games. Ya, SEA Games itu liga berhenti, AFF tidak berhenti. Ya, ini ada semua tentu perhitungan semua, tidak berarti kita melihat sebelah mata AFF, tapi memang konsekuensinya ya liga harus jalan, tim nasional harus jalan, apalagi sekarang di liga sendiri ada kejuaraan AFF, ada juga kejuaraan AFC ya, yang antar klub. Jadi ya memang tidak mungkin juga pemain kita harus bermain 365 hari. Ya, pemain pasti ada tentu jedanya. Dan disinilah kenapa Badan Tim Nasional Pak Sumarji sudah punya komitmen melalui tentu coach dan manajernya, kita juga akan terus memberi kesempatan regenerasi tim nasional kita. Ya, apa yang mungkin besok bisa dilihat seperti apa, lalu apa juga yang nanti U20, bahkan nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain. Saya juga senang bahwa Liga sama PSSI berjalan serasi, dan keinginan saya untuk supaya benar-benar penegakan kepada tentu kepastian atau hukuman itu harus berjalan. Ya, tadi disampaikan misalnya mengenai klub licensing, tidak mungkin kita mau punya liga kita yang dipandang di Asia Tenggara, di Asia, tetapi klubnya tidak standar. Nah, karena itu dari kami bahkan menyerahkan kepada liga. Bukan kami yang mengontrol, menyerahkan kepada liga, tetapi liga melakukan penegakan. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ferry, misalnya untuk klub yang tidak lolos licensing misalnya, ya, itu mungkin tahun ini akan didenda pendanaan. Tetapi untuk tahun musim berikutnya didenda poin. Karena tidak mungkin kita juga mendiamkan klub-klub yang tidak ada standarnya. Ya, ini semua harus bagian jadi pembangunan profesionalisme. Ya, tadi juga Pak Ferry memaparkan bahwa VAR akan 100%. Ya, bahkan juga ada nanti beberapa wasit asing yang akan mulai aktif di liga setiap bulannya, bergantian. Jadi bukan semua pertandingan wasit asing ya. Jadi secara bergantian ada wasit, diawasin langsung oleh saya, komite wasit, yang memang saya sudah menunjuk tim sendiri, ada dari bantuan dari Jepang, saudara Ogawa, ya. Jadi kita lakukan ini semua perbaikan. Pak Ferry dan rekan sekalian, saya sedikit menambahkan terkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Yang perlu saya tegaskan adalah berkaitan dengan jadwal pemanggilan. Jadwal pemanggilan semua tadi rekan-rekan sudah disampaikan, sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dan juga Pak Ketum tadi menyampaikan. Intinya bahwa untuk pemanggilan itu H-4 ya, H-4 para pemain semuanya sudah berkumpul. Jadi tidak lagi rekan-rekan nanti selalu menanyakan kapan pemain datang, kapan pemain datang, kapan pemain datang. Artinya dengan jadwal yang sudah ada, sinkronis jadwal yang sudah tertata dengan baik antara BTN dan LIB, rekan-rekan sudah bisa memastikan pemain pasti akan datang H-4. Saya kira itu. Terima kasih. Musim depan kita akan menjalankan 3 tier, 16, 18, dan 20 ya. Polanya akan jauh lebih baik daripada musim kemarin, di mana musim kemarin itu hampir 6 bulan ya, 5 bulan setengah tepatnya. Musim depan ini kita akan menggunakan durasi sampai dengan 6 dan 7 bulan. Bahkan kita lagi rancang skema yang ada. Nah, selain Elite Pro Academy yang akan kita jalankan, kita juga sudah beberapa kali berinteraksi dengan beberapa konsultan kaitannya dengan grassroots untuk memastikan bahwa sistem pelaksanaan Elite Pro Academy musim depan ini jauh lebih baik dari yang kita lakukan sekarang ini. Ya, kita
udah berinteraksi dengan Insta, dengan Ekono, kemudian ada juga yang dari Prancis, Lerbourg apa gitu. Nah, nanti kita lihat ke depan, 1 bulan ke depan kita pasti akan sudah memastikan kita akan bekerja sama dengan siapa untuk memastikan Elite Pro Academy ini bagus. Kenapa 3 tier tadi? Pertama, U16 muaranya adalah ke tim nasional 17, 18 muaranya ke tim nasional 20. Kemudian yang under 20 ini muaranya untuk persiapan ke timnas 21, 22, 23. Nah, kemudian kita juga akan mengenalkan mulai musim depan untuk Liga 2, kita perkenalkan untuk juga mempersiapkan Elite Pro Academy under 16 supaya klub Liga 2 siap untuk mempersiapkan diri musim-musim berikutnya jika mereka masuk ke Liga 1. Ya, nah itu bagian dari interaksi untuk memasuki musim-musim mendatang. Ya, terima kasih. Untuk SEA Games dan AFF, kita masih menunggu putusan AFF dan juga SEA Games itu usia berapa yang akan dimainkan di SEA Games. Ya, jadi memang SEA Games menjadi target juga buat kita, di mana tentu salah satu membentuk tim jangka panjang melalui beberapa event kompetisi, salah satunya AFF. Cukup karena sudah maghrib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ketum, Pak Ferry, Pak Sekjen, Pak Marji.